Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil? Dari raja kecil. Ada pertanyaannya, biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu, baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi tuh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan, gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu, maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini, Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat. Dia
Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Itulah artinya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan tanggapan dari para netizen, di mana di video sebelumnya Prabowo bersumpah habisin geng Solo. Dari pernyataan Adiana Pitulu bikin Jokowi pusing. Nah teman-teman, dari isi video tersebut ada banyak tanggapan dari netizen yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu saya akan membacakan dari komentar yang pertama. Dari Maringan mengatakan, benar Bapak, jangan disia-siakan kepercayaan masyarakat Pak Prabowo. Bagaimana pajak rakyat menderita, rakyat nengok Pak sampai detik ini amburadul. Nah teman-teman, dari Solihin mengatakan nanti kebongkar setelah tidak berkuasa satu persatu. Terbongkar ujung-ujungnya yang kroco-kroco jadi korban. Ayo bersatu habisi gak merasa negara miliki mereka, habisi korupsi, jangan omon-omon. Kami tunggu bukti sebelum terlambat. Joko Widodo dan Parcok bersatu dengan Jokowi. Tegas suaranya tapi jauh dari kenyataan. Oke. Si Gemoy bergoyang, si Samsul asik kegirangan. Jangan cuma bicara, buktikan. Rakyat kelaparan, pejabat kekenyangan. Nah, dari Ahmudin mengatakan, buktikan presiden jangan sampai lupa kalau sudah berjanji sita harta para koruptor paling hebat lagi hasil sitaan bagi-bagi pada rakyat. Susah karena Prabowo tahu berterima kasih, soalnya sudah sangat banyak Prabowo dibantu Jokowi. Mari kita berdoa ke depan NKRI rakyat ini makin baik-baik saja. Nah, dari Asep mengatakan, kasihan aku melihat Prabowo ibarat mobil kain klausnya sudah rusak walau digas kuat tapi nggak jalan. Nggak kaget setiap kita punya presiden baru, itu aja yang dikumandangkan ke rakyat sama seperti 10 tahun yang lalu. Nah, dari Mahesa J mengatakan, kapan saya siap, kapan saya ingin, kapan mewujudkan kesiapan dan keinginan kalau tanpa aksi Pak Presiden. Buktikan Bapak Presiden, jangan omon-omon saja. Hidup Jokowi Presiden. Masa dibodohin terus rakyat, katanya junjung keadilan. Nah, dari Sangkara Lorset mengatakan, jangan hanya omon-omon Pak Prabowo, keluarga kami pendukung Bapak sejak tahun 2014. Buktikan Pak Prabowo, jangan ngomong doang, gampang. Pejabat yang bersalah jangan dikasih jabatan, baru ada tindakan. Pak Prabowo jangan takut, Pak Prabowo selama membela kebenaran pasti menang. Buktikan agar rakyat yakin dan siap berbaris di barisan Bapak demi bangsa dan negara ini. Nah, Rusmantas mengatakan, hati dengan ucapan sumpah, kalau tidak teralasan azabnya ke diri Bapak, itu pasti jangan main dengan sumpah di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia. Semua korupsi di depan mata, tidak terlihat omon-omon, kejar Antartika korupsi di mana-mana. Buktikan dulu sekarang, Bapak Prabowo suruh tangkap dan adili Jokowi. Dari ijazah bodongnya lanjut ke kasus korupsinya. Jokowi yang menjabat presidennya selama 10 tahun. Baru namanya Pak Prabowo bisa hidup Prabowo. Nah teman-teman, Sri Handayati mengatakan, rakyat akan bersama Bapak, buktikan dulu pidato Bapak. Jangan asbun, kalau berani usut tuntas ijazahnya yang palsu, biar jelas semuanya. Selama Pak Prabowo gak berani ganti pejabat-pejabat yang diangkat Jokowi, semua hanya omon-omon saja. Usut itu dulu ijazah Jokowi yang selama ini gaduh di NKRI ini. Jangan omon-omon, Pak Prabowo ngurus ijazah Jokowi, gak bisa rakyat gaduh gara-gara ijazah Jokowi. Bagaimana mau bela rakyat, malah rakyat ribut gara-gara ijazah Jokowi. Nah, dari Siti Aisyah mengatakan, bela rakyat Jokowi, nyatanya para buronan anak buah Jokowi pada aman aja. Gak ada yang diadili apalagi di penjara. Nah, apakah kira-kira Prabowo berani menghadapi Raja Jawa? Nah, omon-omon lagi, aku masih kurang percaya dengan kata-kata presiden. Berantas korupsi,
sudah Anda ucapkan bahwa para koruptor akan dimaafkan. Sumpah Anda demi Allah ngeri jika benar untuk demi rakyat kecil, buang semua titipan stop MBG, pasti Anda disukai banyak manusia. Rakyat sudah nggak percaya, sudah kebanyakan bohong. Mau memberantas kutop koruptornya Pak Kepala itu cepat lumpahkan Pak, biang keroknya pertama. Mana mungkin rakyat bersama Anda jika Anda berpihak pada kepentingan oligarki. Nah teman-teman, dari Habis Jud mengatakan, jangan omon-omon aja Pak Prabowo, itu korupsi orang-orang dekatmu, menterimu itu patren dikasih korupsi. Jadi jangan koar-koar berantas korupsi, tapi nyatanya banyak menterimu yang terlibat. Maaf Pak Presiden, jangan cuman omon-omon saja. Terbukti Pak Prabowo Anda itu masih di bawah Jokowi. Masa orang-orang Jokowi masih aja menjadi prioritasmu? Nah teman-teman, dari Zendi mengatakan jangan omon-omon dikeliling oleh antik-antik Mulyono. Selama enggak berdasya apa kena sandar juga. Masih percaya sama orang yang gede omong tapi bukti jeblok. Nah, dari Jokower mengatakan Pak Prabowo jangan ngomong, nyatain mau mengadili Joko Widodo. Benar enggak nih omongannya? Mbak Prabowo cuma di podium doang, kalau ngomong berapi-api. Buktikanlah Pak Prabowo omongannya. Adu domba tak lain kerjaan termul sudah 10 tahun ini. Nah, antik-antik asing ini hidup Jokowi sakit hati dengan pidato tegas tapi zong. Bukan tapi empus meong-meong. Rakyat sudah capek dengar bacotan Anda. Nah dulu omon-omon saja nggak jelas, rakyat bosan sama kodok rempeng, kurap saja tunduk bosan dengan jago-jagonya. Nah teman-teman, dari Awin Hambir mengatakan dari zaman SBY orang PDIP pengganggu pemerintahan dengan dalil pro rakyat, giliran berkuasa pro oligarki. Nah teman-teman, selanjutnya dari Sarifudin mengatakan, jika presiden tukang omong-omong doan, ngomong apa iki bukannya sampean dalam lingkungan ini. Jangan omong-omong. Nah, sudah bisa kayak gitu, rakyat nggak kaget, rakyat nggak butuh omong-omong. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari para netizen. Nah, jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI.